warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita masuk ke bab 8, yaitu tentang DHCP dan ARP, teman-teman. Di sini kita akan mengambil konsep DHCP dan ARP, teman-teman. Nah, kita langsung aja ke materinya, teman-teman. Yang DHCP konsep internal itu ya, teman-teman. Kita kan pernah menyinggung yang namanya itu DHCP, teman-teman. Jadi kita akan lakukan itu di dalam mengenai DHCP, teman-teman. Nah, DHCP itu apa sih? Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa itu DHCP itu panjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, yang dimana DHCP merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan ya. Nah, secara otomatis teman-teman, nah DHCP itu running dalam satu broadcast domain ya. Dan jadi teman-teman kalau misalnya tahu IP passive delivery, IP jenis penelitian ada tiga ya teman-teman. Ada tiga, ada unique cache, multicast, dan broadcast ya teman. Nah, kalau misalnya broadcast itu seperti apa ya teman? Nah, jadi misalnya di sini terdapat misalnya di sini terdapat satu feed lagi. Nah, itu satu feed itu memiliki area yang tersendiri ya teman. Nah, yang dimaksud dengan broadcast domain itu apa? Nah, jadi nanti kan kita akan bersinggung dengan yang namanya itu ARP juga ya teman-teman. Kita akan bersinggung dengan juga yang namanya ARP. Kalau misalnya kita bahas terkait broadcast domain itu apa? Nah, jadi ketika suatu PC ya teman-teman ingin misalnya ke sini berkomunikasi dengan PC lainnya atau ingin yang ingin awalnya berkomunikasi yang terjalin, maka si switch akan depend cache domain semua PC yang ada ya teman. Jadi ibaratnya ketika PC ingin mengirimkan paket ICMP kepada PC 2, nah sebelum itu si PC 1 itu mengirimkan ARP paket kepada router ya teman, dan router akan mengirimkan yang namanya broadcast ARP ke broadcast domain yang ada ya teman. Nah, jadi broadcast domain itu ibaratnya ya satu cakupan seperti itu ya teman. Nah, itulah yang bisa kita ketahui dari broadcast domain ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita mengetahui ada terdapat tiga jenis type pada DHCP. Ada DHCP server, client, dan relay ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat definisinya teman-teman. Jadi misalnya kalau untuk DHCP server itu sebagai penyedia layanan full IP ya teman-teman. Apa yang dimaksud penyedia layanan full IP itu ya berarti yang berfungsi untuk memberikan IP address ya teman-teman. Nah, pada IP DHCP ini. Nah, untuk DHCP client itu berfungsi untuk penerima layanan IP dari oleh si server. Dan untuk relay ini kita akan entah untuk DHCP relay ini baru ya teman-teman. Pada sekarang kali ini sebagai penerus layanan dari server ke klien ya teman-teman. Jadi maksudnya apa? Nah, jadi seperti yang teman-teman ada dua router. Ya di sini kan ada dua router ya teman-teman. Nah, routernya itu terhubung langsung ke jaringan LAN ya teman-teman. Nah, dengan adanya DHCP relay itu nanti yang bertindak DHCP ya, yang router kedua ya tentunya ini. Nah, untuk DHCP servernya ini merupakan router pertama ya teman. Jadi dia akan share IP address tapi yang berfungsi untuk sharing ke kliennya itu si DHCP relay-nya ini ya teman. Jadi dia itu seperti layanan IP di DHCP ya teman. Nah, seperti itu. Nah, itu gambarnya ya teman. Untuk konfigurasi terkait dengan CP relay mungkin kita tidak membahasnya teman-teman. Nah, ini sekedar konsep teori ya teman-teman. Nah, pada kalian paham ya. Nah, untuk cara kerja di HCP-nya itu seperti kita singgung sebelumnya yaitu DORA ya teman-teman. Nah, jadi dia akan melakukan discover, nah kemudian over, kemudian request, kemudian itu ACK ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat lebih dapat bisa disebut dengan DORA. Nah, jadi ketika suatu PC ingin request ada suatu PC yang bertindak sebagai DHCP client ya teman-teman, ya dia request A dari DHCP. Nah, dia akan request pada ada suatu PC yang dia bertindak sebagai DHCP server, sebagai DHCP client. Dia request A dari si DHCP server, maka cara kerjanya itu si PC ini akan melakukan discover dulu servernya di mana. Nah, terus di server DHCP-nya itu akan berreplay. Nah, ini yang
namanya merequest ya teman-teman. Nah, pada ada suatu PC yang bertindak sebagai DHCP client, maka si cara kerjanya itu si PC ini akan melakukan discovery. Nah, servernya di mana ya. Nah, terus si DHCP server ini akan menilainya dengan atau yang nawarin dulu ya teman-teman. Nah, sini saya punya IP address A, B, C, D, mau enggak, nah seperti itu. Nah, terus si klien itu membalas mau mintanya address lengkapnya. Nah, terus ini HCP server akan melakukan action ya teman-teman. Oke, silakan. Nah, seperti itu. Ini merupakan Nah, jadi ini merupakan detect yang dilakukan pada setiap langkahnya ya teman-teman. Nah, itu cara kerja dari HCP yang bisa kita sebut dengan Doret. Nah, seperti itu. Nah, jadi inilah terkait review dari materi DHCP ya teman-teman. Kemudian kita langsung ke ARP ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjutkan yang ARP ya teman-teman. Nah, jadi ARP itu memiliki kepanjangan dari Address Resolution Protocol, itu digunakan untuk meeting IP address dengan MAC address. Jadi ARP itu akan dicatat di bagian ARP table, dan pada ARP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router maupun itu ataupun keluar dari address satu ya teman-teman. Nah, jadi ARP dicatat ketika ada suatu paket langsung dilakukan dari router ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita coba ping dari PC satu ini ya teman-teman, kita coba ping dari PC 2 dari PC 1 saja, ini 888. Nah, ini sebutnya konsep saya 2 meter ya teman-teman. Kita cek di kemudian ARP. Di sini ada 2 ARP yang sudah dicatat sebelumnya ya teman-teman. Ini saya coba-coba sebelumnya. Nah, di PC 2 3 itu kan belum ada ya teman-teman. Jadi kita coba kita cek yang PC 2 ini IP-nya berapa. So, nah ini di sini dapat 254 ya teman-teman. Ini belum ada ya teman-teman. Ketika kita setting 888, nah ini enter. Nah, nantinya ini si dan juga mekanis divisi ini itu akan dicatat di tabelnya yang ada di router mikrotik kita ya teman-teman. Nah, ini kita lihat dengan MAC addressnya sekian ya teman-teman. Jadi sudah sesuai di IP addressnya ya teman-teman. Di sini 254 ya teman-teman, 8.254 ya teman-teman. Nah, ataupun misalkan 7.20. Nah, emang naon? kalau di tes sendiri itu melakukan koneksi ke internet, dia akan Pasti genep. Udah full 7, nah diganti. ya itu selanjutnya itu 10.137. Jadi kita coba ping dulu kan 88. Kemudian enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba cek di IP ARP teman-teman. Itu dia sudah kecatat di bagian atas satunya ya teman-teman. Ini merupakan IP si. Nah, kemudian kita coba dari PC mana nih? PC 2 ya teman-teman. Dari PC 3 ya teman-teman. Kita coba cek IP-nya. Ini kita coba cek di sininya. Di Windows-nya itu belum ada ya teman-teman, belum terdapat. Kalau misalnya kita lakukan ping google.com itu kita coba Nah, di sini kita coba lihat. Nah, di sini sudah terada ya teman-teman. Nah, IP address divisi 2 itu biasanya 254 ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita cek juga di PC 1 ini yang komunikasi dengan divisi 2 itu ya teman-teman. PC 1 kan IP-nya tuh 77.254 ya teman-teman. Kalau divisi 2 itu 88.254 ya teman-teman. Kita coba ping dari PC 1. Ping 192.168 gitu. Di rumah 88 di sini sudah berhasil ya. Kalau misalnya kita cek di
Nah, ternyata si IP PC1 itu juga terdaftar di IP table ya teman. Jadi udah mappingnya itu sudah sesuai ya teman. Jadi di PC1 udah ada informasi, nah di PC2 juga udah ada informasi ya teman, ada spek nih. Nah jadi mungkin ini saja buat yang ARP teman. Nah mungkin itu untuk yang ARP teman. Nah, untuk materi kali ini mungkin segitu ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.